kita sudah nggak bisa justify. Dan saham-saham yang kalau kata orang digoreng itu perlu exit, Pak. Karena kalau nggak exit cuma transaksi kita berdua kan nggak jadi uang, Pak. Nah, banyak upaya-upaya agar saham-saham dengan valuasi tinggi ini dibeli investor global. Tapi investor global selama ini rigid dia, belinya saham blue chip. Nah, celah untuk memasukkan saham ini kepada blue chip itu adalah melalui MSCI. Karena MSCI kan pendekatannya ibaratnya kayak matematis, Pak. Kalau mencapai transaksi sekian, ukuran market cap sekian, likuiditas sekian, maka dia bisa masuk. PE ratio nggak jadi pertimbangan. PE nggak jadi pertimbangan ya? Nggak. PE itu price earning Ratio. Jadi harga saham dibagi dengan earning per share ya. Betul. Nah, nggak jadi pertimbangan ya oleh MSCI ya? Tidak sih, Pak. Cuma memang saya lihat di fund fact sheet-nya MSCI, misalnya MSCI Emerging Market, PE rata-ratanya mungkin 16-20 kali. Sementara kan yang mau berjuang masuk ini PE-nya 100 kali, 200 kali. Nah, mungkin ibaratnya PE 100 kali jelek nggak? Belum tentu kan. Siapa tahu memang benar ada story-nya, benar ada phenomenal growth-nya. Next Nvidia, we don't know gitu kan. Nah, tapi kalau rame-rame mau masuk, story-nya bisa terwujud apa tidak. Tapi kalau dia masuk MSCI sehingga oleh investor global mereka masuk, ya tentu kan ada keberatan juga. Kami kan bukan exit liquidity. Nah, jadi mungkin itu disampaikan. Kemudian MSCI-nya itu, yaudahlah kami coba pertimbangkan lah bagaimana. Nah, itu. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau dari sisi yang dilihat MSCI ini, sebetulnya ketentuannya yang masih kurang, atau emiten-emiten kita yang dalam tanda kutip terlampau kreatif gitu, Mas Rudi? Nah, karena pendekatan MSCI itu matematis, saya baca-baca dokumennya. Saya ikut di meeting MSCI dengan Asosiasi MI. Waktu itu saya sempat kasih masukan, Pak. Kenapa enggak pakai saja kalau misalnya kan di dokumen kamu nggak ada metode PE. Ya udah kalau PE-nya misalnya lebih dari 100 kali atau lebih dari 80 kali coret, 50 kali coret gitu. Ya mereka terima, tapi saya lihat sih kayaknya belum tentu akan mengubahkan. Kenapa indeks acuan seluruh dunia mau demi Indonesia berubah kan? Nah, jadi mereka juga berlaku global ya. Betul. Jadi mereka pakainya mungkin lebih ke tetap pendekatan kuantitatif. Nah, celah itu saya lihat mungkin oleh sebagian investor jadi, kalau dia cuma kuantitatif nggak peduli valuasi, kalau harganya bisa saya push ke atas, siapa tahu saya bisa exit di sana kan. Nah itu yang kalau dibilang kreativitas mungkin. Nah kreativitas itu belum tentu selalu datang dari emiten, Pak. Bisa juga ada investor, kebetulan dia keep barangnya banyak, ya dia mau exit dengan harga bagus, dia mencoba untuk masuk ke situ. Nah, ya jadi kan macam-macam. Dan kalau saya bilang kita punya ledakan investor retail itu luar biasa. Jadi ada grup Telegram, Discord, atau apapun itulah yang sekarang beredar gitu ya. Influencer yang terkenal, orang yang kita nggak tahu siapa-siapa bisa punya member ratusan ribuan bahkan puluhan ribu. Sekarang sedikit cerita atau bikin sedikit cerita, slide-nya bagus atau apa, wah saham tuh jadi terbangan. Apalagi liquidity begitu banyak. Ya jadi memang yang terjadi saya lihat tidak berarti Pak semua emitennya kreatif. Bisa juga emitennya sih biasa aja. Dia kan IPO sahamnya kasih ke masyarakat. Ya udah kebetulan masyarakatnya ada yang ngumpulin barang dan mau exit dengan harga bagus. Besar, pengen exit dalam harga bagus ya. Betul, seperti itu. Yang ngangkat berusaha untuk, kalau dalam bahasa MSCI-nya kan perdagangan terkoordinasi ya. Iya kan? Ya. Nah itu. Ya, Mas Sudianto, kalau kita bicara MSCI kan indeks tidak hanya MSCI kan. Ya. Seberapa kontribusi pengaruhnya sih sebetulnya kalau MSCI ini dibanding, kan ada indeks yang lain gitu. Kalau angka total MSCI terhadap Indonesia berapa, terus terang saya nggak ketemu Pak. Ya, tapi paling tidak MSCI itu acuan utamanya, MI yang suka pakai MSCI itu salah satunya BlackRock. Jadi BlackRock itu dia punya reksadana indeks atau ETF namanya iShares Emerging Market. Dia punya size 25 billion. 25 billion itu berapa ya? 25 kali 16, sekitar 418 T, Pak. Nah, 418 T, Pak, alokasi dia di saham Indonesia kira-kira 1,2%. Jadi 45 T. Nah,
Yang seperti MSCI ini ada banyak lagi, Pak. Kan, yang seperti BlackRock ini ada banyak, Pak. Nggak cuma dia. Ada dimensional fund, ada apa begitu. Ya, jadi memang kalau misalnya dikumpulin lumayan banyak juga, Pak. Nah, selain itu juga ada FTSE, Pak. FTSE itu kalau MSCI itu perusahaan Amerika, kalau FTSE itu anak perusahaan daripada Bursa London. Jadi dia bikin unit bisnisnya juga mengeluarkan indeks acuan. Nah, kalau yang ini dipakainya sama Vanguard. Vanguard itu manajer investasi terbesar kedua di dunia, di bawah BlackRock. Tapi kalau single fund, paling besar dia. Nah, Vanguard itu dia juga punya satu reksadana indeks yang invest ke Indonesia. Size-nya itu jauh lebih besar, Pak. Kalau nggak salah 140 billion, Pak. Jadi kalau saya kalikan dengan kurs, Pak, itu 2.300 T, Pak. Itu alokasi di saham Indo juga sekitar 1,2%. Nah, jadi itu kan begini. Plus yang kalau emas orang sebut dengan GDX, GDXG. Kalau itu khusus untuk saham-saham emas atau perak. Nah, kalau secara total, Pak, saya kemarin ambil data dari KSEI sama dari bursa. Reksadana asing, Pak, yang punya saham Indo per Desember 2025 itu 630 T, Pak. 630 T. T. Ya, jadi reksadana asing yang beli saham Indonesia per harga Desember, lembar saham Desember, itu sekitar 630 T. Ya. Nah, kalau misalnya semuanya acuannya MSCI atau semuanya acuan FTSE, kemudian karena MSCI downgrade, itu jual semua 630 T. 630 T outflow. Per Desember. Per Desember ya. Nah, belum tentu semua outflow, karena yang ngikutin MSCI itu biasanya reksadana indeks. Sementara data yang saya maksud itu gabungan antara reksadana indeks sama reksadana aktif. Aktif itu dia nggak harus ngikut indeks. Saham nggak masuk indeks pun dia bisa beli. Nah, itu nggak ada data clear-nya. 630 itu berapa yang aktif, berapa yang indeks gitu. Kalau kita bandingkan dengan market cap sebetulnya gede nggak sih angka segitu ya? 630 T itu kalau di Desember, Pak, kalau nggak salah market cap kita sekitar 15.000 T, Pak. Ya, 16.000, 15.000. Nah, ya, 15.000 T. Kalau misalnya kan asing kan nggak cuma reksadana, ada sekuritas, ada asuransi, ada institusi keuangan dan lain-lain. Nah, kalau itu dijumlahkan semua, Pak, itu kalau yang kepemilikannya di bawah 5%, itu sekitar 2.300 T. 2.300 triliun. triliun. Ya, sekitar 16% lah dari market cap kita. Besar. Besar, ya. Dan sangat penting. Ya, nggak semuanya MSCI, nggak semuanya FTSE. Iya. Tapi ya kalau misalnya ibarat MSCI bilang ini mainnya seri C nih, bukan seri B. Wah, saya juga targetin nih, saya taruh di negara ini, oke nggak gitu? Kan kayak obligasi lah. Orang bilang ada yang ratingnya triple B, ada yang single A, ada yang triple A gitu. Saya cuma mau masuk yang ratingnya single A. Tiba-tiba dia turun ke triple B. Bukan masalah perusahaannya nggak bagus, Pak. Tapi kebijakan investasi saya nggak bisa, Pak. Beli saham yang masuk ke triple B ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu, mereka udah nggak melihat fundamental lagi ya. Perusahaan bagus pun kalau memang tidak masuk di MSCI atau tidak direkomendasi MSCI, mereka nggak masuk ya memang ya. Kalau untuk reksadana indeks, iya. Karena dia sudah ada kebijakan investasi, Pak. Misalnya, kayak di tempat saya, Pak, kelola panin IDX 30. Kalau di luar IDX 30, saya nggak bisa beli, Pak. Betapapun bagusnya perusahaan itu, prospeknya, kalau dia keluar dari IDX 30, saya harus jual. Ada perusahaan baru masuk IDX 30, saya most likely akan beli, walaupun secara peraturan OJK, saya punya spare, boleh beli up to 80%. Jadi misalnya 30, saya boleh beli 24 saham. Saya boleh 6 saham, saya nggak beli. Tapi kalau misalnya saham yang masuk, pengaruhnya besar, most likely saya akan beli. Nah, itu reksadana indeks. Tapi kalau reksadana aktif, mungkin tidak.